Pemirsa, pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat menuai kontroversi dan sorotan. Pengguna jalan menilai pemasangan tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Polisi tidur berbahan karet yang terpasang di jalan protokol utama Kota Bukit Tinggi ini dikeluhkan berbagai kalangan. Pengguna jalan menilai pemasangan polisi tidur tidak tepat sasaran. Polisi tidur tersebut baru terpasang dalam beberapa hari terakhir. Bentuknya dinilai terlalu tinggi dan persegi tidak melengkung seperti standar rubber speed bump. Kondisi ini membuat sejumlah pengendara terlihat goyang bahkan terhempas saat melintas. Warga mengatakan pemasangan alat pembatas kecepatan seharusnya mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan yang memperhatikan jenis jalan dan keamanan lalu lintas. Kalau dapat nggak masalah, macet sini Pak. Kedua keselamatan. Kita takutnya kan mobil ambulan, dengan pemadam atau pejabat yang datang, kaget nanti. Jalan berbisi, tidak jalan macet. Yang pertama tanggul kadang tuh, itu dong. Kendala mampir tuh malah saya tuh dong. Kadang awak nggak tahu kan. Oh, dah marem itu korem ledak. Kalau harapannya kok bisa lah dibuka Enggak melihat tanggul kan. Enggak, ya tanggul yang tanggul panjang kecil itu kan. Oh itu ya. Seandainya aturan kalau kayak gitu banyak yang pasang-pasang ini nanti. Kalau di sekolah itu bukan kayak gitu Pak. Yang tanggul yang kecil-kecil itu apa-apa yang merah kan. Kejut itu ya? Ya, kalau ini Sama cat jujur merah tadi kena bodi motor. Padahal udah tinggi nih. Oh iya. Harapannya gimana Bang? Harapannya dicopot aja lagi Pak. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian menjelaskan pemasangan polisi tidur dilakukan untuk mengendalikan laju kendaraan di kawasan padat lalu lintas. Ada beberapa poin-poin yang kita bahas, salah satunya terkait terjadinya sering laka lantas di depan SMA 2 maupun di depan rumah sakit otak. Di situ memang terjadi beberapa saran masukan dan membuahkan beberapa hasil, yaitu kita sepakati bahwa kita membuat speed bump di depan SMA 2. Hingga kini, polemik pemasangan polisi tidur di Jalan Jenderal Sudirman Bukit Tinggi masih terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini ada di kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Terima kasih Safa dan selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar dari berbagai arahnya. Saat ini sedang diberlangsungkan CFD ataupun Car Free Day dari pukul 6 tadi pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk situasi arus lalu lintas hanya dari Jalan Patimura ataupun Gatot Subroto yang akan diluruskan menuju ke arah Senayan maupun Patal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light dan juga tetap berhati-hati dikarenakan di kawasan ini banyaknya pejalan kaki ataupun para pesepeda dan juga masyarakat yang melakukan olahraga pada CFD hari ini. Kami menghimbau juga kepada seluruh masyarakat ataupun pejalan kaki yang melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan masih berlangsungnya aktivitas busway di kawasan ini. Kami menghimbau tetap berhati-hati dan selalu mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan tentunya kami juga menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan juga menjaga jarak
aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya serta selalu mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 226 kasus laka lantas yang mengakibatkan 27 orang meninggal dunia, 30 orang luka berat, dan 300 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 76% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan selalu meningkatkan konsentrasi Anda pada saat sedang berkendara dan tidak melakukan aktivitas lain yang dapat memecah konsentrasi Anda. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Syafa. Silakan. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya langsung dari kawasan Bundaran Senayan, dan selamat bertugas kembali, salam presisi. Pemirsa, seorang suami di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret. Suami tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dua orang jambret tewas usai menabrak tembok di tepi Jalan Laksda Adi Sucipto, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu 26 April 2025 lalu. Dua jambret ini sebelumnya sempat mengambil tas milik Arista Minaya, warga Klasan Sleman, ketika mengendarai sepeda motor di flyover Janti. Sang suami, Hogi Minaya, yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya, berupaya mengejar kedua jambret ini. Pelaku jambret kemudian kehilangan kendali atas sepeda motornya, kemudian menabrak dinding pagar, terpental dan tewas di tempat. Meski dianggap membela diri, Hogi kini justru ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai ketika mengendarai mobil. Ia pun harus menjadi tahanan kota dan melakukan wajib lapor di Mapolresta Sleman. Jadi saya pada waktu keyakinannya ya atas dasar apa nanti suami saya dijadikan. Jadi saya nggak mikir sampai kemungkinan dijadikan tersangka atau apa, itu nggak ada kepikiran pada waktu itu. Bu, ada proses mediasi nggak? Ada tawaran damai atau seperti apa? Nggak ada. Sementara itu, hingga Sabtu sore, pihak kepolisian Polresta Sleman belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, satu unit minibus ludes dilalap api setelah dibakar massa di daerah Aye Tajun, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Satu unit minibus terbakar di daerah Aye Tanjung, Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Jumat malam. Massa yang sudah tersulut emosi nekat membakar kendaraan yang diduga digunakan komplotan pencuri ternak di daerah tersebut. Awalnya warga curiga melihat satu unit mobil mondar-mandir di dekat lokasi ternak kambing yang sedang terikat. Tidak berapa lama warga memergoki para pelaku yang sedang menaikkan kambing tersebut ke dalam mobil. Masyarakat pada saat itu sangat banyak dan kami sudah melakukan upaya agar kendaraan tersebut tidak terbakar. Tapi kami kalah banyak dari masyarakat di Aye Tajun tersebut. Hingga saat ini Satreskrim Polsek Lubuk Alung terus melakukan penyelidikan dan memburu pelaku yang melarikan diri usai kejadian. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Sumber Agung Kabupaten Bantul, Yogyakarta dikejutkan dengan penemuan ibu dan anak yang tewas berpelukan di dalam kamar. Diduga keduanya meninggal dunia karena riwayat penyakit. Warga desa Sumber Agung, Bantul, Yogyakarta digegerkan dengan ditemukannya jenazah ibu dan anaknya di dalam rumah mereka. Salah seorang warga mendapati sang ibu S tengah memeluk anaknya SW dalam kondisi meninggal dunia. Tak lama berselang, sang ibu turut meregang nyawa. Dari hasil olah TKP, polisi menduga korban SW meninggal dunia akibat serangan jantung atau asam lambung.
Sementara sang ibu, S, meninggal dunia karena syok dan terkena serangan jantung. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa obat jantung dan tercatat sebagai pasien tetap di Puskesmas Jetis Bantul dengan keluhan penyakit jantung dan hipertensi. Dan di sini juga sebenarnya ada beberapa orang, tapi nggak berani masuk kayak gitu. Cuma itu karena posisi megang gini sama megang anaknya yang itu, posisi masih napas pindah. Napas karena saya takutnya kelamaan mas tambah ini, saya pindah ke sini. Di sekitar ada obat rutin ibunya, ada obat rutin gula, hipertensi, kemudian ada obat jantung juga. Pasien ini yang ibunya sudah rutin periksa di PRB. Setelah dilakukan olah TKP dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan pada kedua jenazah, maka kedua jenazah diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Bantul, DI Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, hati-hati dan selalu waspada jika memiliki anak berkebutuhan khusus. Diduga korsleting listrik pada stop kontak, remaja berkebutuhan khusus di Sidoarjo, Jawa Timur tewas dengan luka bakar di kamar tidur. Warga desa Kelopo 10, Sukodono, Sidoarjo digegerkan dengan terbakarnya sebuah kamar di salah satu rumah warga desa setempat. Naas, meski hanya sebuah kamar, kebakaran ini menelan korban jiwa. Seorang remaja dengan kebutuhan khusus di dalam kamar. Korban berusia 23 tahun, salah satu anak pemilik rumah ditemukan tewas terbaring di tempat tidur dengan kondisi kamar terkunci. Tim gabungan langsung mengevakuasi jenazah korban ke RS Bayangkara Pusdigaksum, Porong, Sidoarjo. Nah, saya khawatirnya seperti itu. Jadi main HP atau colokannya itu lodok. Akibatnya kan itu kan kasur dari busa, jadi gampang terbakar. Kebakaran yaitu dugaan sementara konsleting listrik pada stop kontak dalam keadaan rusak yang tersambung ke kipas angin di dalam kamar tidur. Meski dugaan karena korsleting listrik di dalam kamar, namun polisi masih lakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti kebakaran. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lafah. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Beredar informasi di dunia maya penyebab kematian Lula karena sakit jantung. Jenazah selebgram Lula Lafah dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Keluarga dan kerabat yang mengantarkan jenazah diliputi suasana haru saat prosesi pemakaman berlangsung. Tangis ibu Lula Lafah pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Musisi dan kekasih almarhumah Reza Arab tampak hadir di pemakaman. Wajahnya juga diliputi kesedihan dan sesekali menangis. Makasih udah pada datang semua. Ya, semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain yang terbaik. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lafah ditemukan meninggal dunia di kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 korban pesawat ATR 42500 yang telah berhasil diidentifikasi pagi ini disemayamkan di Aula Politeknik Ahli Usaha Perikanan atau AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebelum dimakamkan. Kita akan bergabung dengan Jessica Winoto bersama juru kamera Muhammad Zulkarnain di sana. Selamat pagi Jessica, apakah upacara pelepasan jenazah korban pesawat ATR sudah dimulai? Ya, selamat pagi Syafa dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini terkait dari upacara penghormatan terakhir bagi jenazah atau korban pesawat jatuh
yaitu ATR 42500 yang telah terjadi pada tanggal 17 Januari yang lalu. Saat ini memang masih dalam persiapan karena memang untuk informasinya jadwal akan dimulai pada pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, sehingga saat ini pun untuk proses persiapan atau gladiresik sudah diselesaikan dan akan dilanjutkan untuk penyempurnaan atau mulai dari upacara penghormatan terakhir. Lalu Syafa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa 3 jenazah yang akan dimakamkan pada hari ini adalah almarhum Ferry Irawan, lalu juga ada almarhum Yoga Naufal, dan terakhir adalah almarhum Kapten Andi Dahananto. Yang mana setelah dari upacara penghormatan terakhir ini, seluruh jenazah akan langsung dimakamkan di tempat TPU yang berbeda-beda. Untuk informasinya, dari almarhum Ferry Irawan ini akan dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Sementara untuk almarhum Yoga Naufal akan dimakamkan di TPU Malaka 1, Jakarta Timur. Sementara untuk informasi lokasi pemakaman dari almarhum Kapten Andi Dahananto ini, kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut, tetapi hal ini memang informasi pasti ya, hari ini semua jenazah akan langsung dimakamkan. Dan informasinya juga, Syafa dan juga pemirsa, bahwa ketiga jenazah telah tiba di Jakarta pada hari Sabtu malam, yaitu kemarin, dan langsung disemayamkan di tempat atau rumah duka. Dan seperti kita ketahui, Syafa dan juga pemirsa, bahwa ketiga jenazah ini merupakan awak kabin dari pesawat ATR 42500 yang sedang melakukan misi pengawasan laut dengan pesawat tersebut. Namun naasnya terjadi musibah jatuhnya pesawat di area atau kawasan Gunung Bulu Saurung, Kabupaten Pengkep, Sulawesi Selatan. Sehingga hal ini kita akan terus pantau dengan perkembangan situasi yang ada di sini. Bila mana ada informasi lebih lanjut, kita akan kabarkan ke Anda. Syafa. Baik, terima kasih Jessica Winoto dan selamat bertugas kembali.